Belanda beserta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu. Berikut penjelasannya, jangan di-skip. Pemerintahan Hindia Belanda yang pertama yaitu pemerintahan Herman William Daendels pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Nah, setelah VOC dibubarkan pada 29 Januari 1807, Raja Belanda yakni Louis Napoleon, ia mengangkat Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Timur. Daendels ini adalah seorang perwira tinggi Belanda yang paling cakap untuk membereskan administrasi sekaligus menata pertahanan perang. Nah, setelah diangkat menjadi Gubernur Jenderal oleh Napoleon, tugas Daendels ini yang pertama yaitu mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, yang pelaksanaannya dengan membangun jalan raya 1000 km dari Anyer menuju Panurukan yang disebut dengan Grote Bosweg. Nah, kemudian yang kedua itu membenahi sistem administrasi Jawa. Nah, pelaksanaannya dengan melakukan sentralisasi kekuasaan dan juga modernisasi sistem pemerintahan. Dan pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Daendels pada bidang birokrasi pemerintahan. Di bidang birokrasi pemerintahan, pembaharuan yang dilakukan oleh Daendels diantaranya yang pertama, Dewan Hindia Belanda sebagai Dewan Legislatif pendamping Gubernur Jenderal itu dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat. Yang kedua, Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Dan setiap prefektur itu dikepalai oleh seorang residen atau prefek yang langsung di bawah pemerintahan wali negara. Dan setiap residen ini membawahi beberapa bupati. Kemudian yang ketiga, para bupati ini dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda tersebut. Dan mereka mendapatkan penghasilan dari tanah dan juga tenaga sesuai dengan hukum adat. Pada bidang yang kedua, yakni bidang hukum dan peradilan. Nah, kebijakan yang pertama itu dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk pribumi, dan juga pengadilan untuk orang Timur Asing. Nah, yang kedua, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. Nah, tetapi sayangnya di sini malah Daendels sendirilah yang melakukan korupsi. Ia melakukan korupsi dalam penjualan tanah kepada swasta. Nah, kebijakan yang ketiga pada bidang ekonomi dan keuangan, Daendels membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara atau Algemene Rekenkair dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras. Yang kedua, mengeluarkan uang kertas, lalu memperbaiki gaji pegawai dan pajak in nature atau kontingenten dan sistem penyerahan wajib yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan malah ditingkatkan. Nah, kebijakan selanjutnya yakni mengadakan monopoli perdagangan beras, lalu mengadakan Priengerstelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi. Nah, kebijakan selanjutnya pada bidang sosial, pembaharuan yang dilakukan Daendels ini yakni yang pertama, rakyat ini dipaksa melakukan kerja paksa atau kerja rodi untuk membangun jalan Anyer ke Panurukan. Kemudian perbudakan yang dibiarkan berkembang, lalu menghapus upacara penghormatan kepada residen, kepada sunan atau juga sultan, lalu membentuk jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Demikianlah Daendels yang lahir pada 21 Oktober 1762 menoreh bekas pada negeri yang pernah diperintahnya. Ia meninggalkan warisan berharga. Dalam masa kekuasaan,
yang cuma 3 tahun. Di luar kekejaman sang Marsekal Guntur ini, ketika membangun jalan raya Pos Anyer ke Panurukan, ia telah berjasa dalam meletakkan dasar-dasar birokrasi efektif dan juga membangun pondasi bagi negeri modern Hindia Belanda. Dan pada Mei 1811, kedudukannya digantikan oleh Willem Jansen. Nah, Willem Jansen ini tidak lama memerintah Indonesia karena pada 18 September 1811 ia menyerah kepada Inggris di Semarang bersama dengan Lefitz Mangkunegara, pecahan dari Mataram. Pada bulan Mei 1811, kedudukan Daendels digantikan oleh Willem Jansen. Namun, Jansen itu tidak lama memerintah di Indonesia, sebab pada tanggal 18 September 1811, ia menyerah kepada Inggris di dekat Salatiga setelah gagal dalam menahan serangan Inggris sama Legiun Mangkunegara, pecahan Mataram. Nah, sebab jatuhnya pemerintahan Daendels ini yang pertama karena kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels yang menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa. Lalu sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, raja dari Yogyakarta dan juga Cirebon yang menimbulkan pertentangan dan juga perlawanan. Lalu adanya penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta, manipulasi penjualan Istana Bogor, dan keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Nah, Louis Napoleon sebagai Raja Belanda akhirnya menarik kembali Daendels dengan berbagai pertimbangan. Daendels ini telah berbuat secara optimal di Indonesia. Kemudian penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai seorang panglima perang yang kemudian dikirim ke medan peperangan di Rusia. Dan pada tahun 1811 pula, Prancis menyerah kalah kepada Inggris di daerah Tuntang, daerah sekitaran Salatiga di Jawa Tengah. Kemudian pemerintahan kolonial Belanda ini terpaksa menandatangani perjanjian yang disebut dengan Kapitulasi Tuntang pada tahun 1811 yang isinya yaitu Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai oleh Belanda ini diserahkan kepada pihak Inggris. Kemudian tentara Belanda menjadi tawanan Inggris dan orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Pemerintahan Hindia Belanda yang kedua, yakni dipimpin oleh Raffles pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Nah, pada tahun 1811 ini, Daendels digantikan oleh Jansen. Jansen ini ternyata lemah dibandingkan dengan Daendels. Pada bulan Agustus 1811, Inggris dipimpin oleh Lord Minto. Mereka berhasil mengalahkan Belanda dan memaksa untuk melakukan perundingan kapitulasi Tuntang pada 11 September 1811. Nah, salah satu isinya ini menyatakan bahwa Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan-pangkalan Belanda yang di luar Jawa ini menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Nah, kemudian Inggris pun menunjuk Thomas Stamford Raffles untuk menjadi letnan gubernurnya di Indonesia. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Raffles ini, yang pertama pada bidang pemerintahannya, ia membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Kemudian ia merubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh pengusaha pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Lalu bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi ini dilepaskan kedudukannya yang menjadi perolehan secara turun-temurun. Kemudian pada bidang ekonomi dan keuangan, kebijakannya yang pertama yakni petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Kemudian penghapusan pajak hasil bumi atau kontingenten dan sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan
sejak zaman VOC. Lalu yang ketiga ini menetapkan sistem sewa tanah atau land rent untuk menentukan besarnya pajak. Tanah ini dibagi menjadi 3 kelas. Yaitu kelas 1 yaitu tanah yang subur, dikenakan pajak setengah dari hasil bruto. Lalu kelas 2 yaitu tanah setengah subur, dikenakan pajak 1/3 dari hasil bruto. Lalu yang ketiga yaitu tanah tandus, dikenakan pajak 2/5 dari hasil bruto. Lalu selanjutnya pemungutan pajak pada awal secara perorangan. Lalu selanjutnya ini mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Dan pada bidang sosialnya, kebijakan Raffles ini yang pertama penghapusan kerja rodi atau kerja paksa, lalu penghapusan perbudakan. Tetapi dalam praktiknya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Hal itu pun terjadi dengan pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya, yakni Alexander Herr yang sedang kekurangan tenaga kerja. Sedangkan di Batavia ini Raffles menetapkan pajak yang tinggi bagi pemilik budak. Lalu kebijakan selanjutnya ini peniadaan penny bank atau disakiti, yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau. Nah, pemerintahan Raffles ini tidak berlangsung lama. Kekuasaan Prancis di Belanda ini runtuh pada 1814. Oleh karenanya Ratu Belanda yang berada di Inggris ini mengadakan perundingan dengan Inggris yang menghasilkan konferensi London yang isinya itu antara lain Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya. Penyerahan Inggris ke Belanda dilaksanakan pada tahun 1816. Maka pada tahun 1816 ini Belanda memperoleh kembali Indonesia. Nah, kemudian Belanda mengangkat Van der Capellen sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Masa sistem tanam paksa atau Kulturstelsel pada tahun 1830, pemerintah kerajaan Belanda mengirimkan Van den Bosch ke Indonesia sebagai Gubernur Jenderal. Van den Bosch ini memiliki tugas pokok untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya untuk mengisi kas keuangan negara Belanda yang telah kosong. Nah, Van den Bosch ini mengusulkan kegiatan Kulturstelsel atau sistem tanam paksa pada tahun 1830. Nah, kebijakan ini berdasarkan pada asumsi bahwa desa di Jawa ini berutang kepada pemerintah. Hutang ini pun diukur senilai 40% dari hasil panen desa yang bersangkutan. Nah, tanaman yang ditanam ini antara lain nila, kopi, tembakau, teh, tebu, dan juga kakao. Nah, di Jawa Barat, sistem tanam paksa yang khusus untuk menanam kopi ini disebut Prijnstelsel. Aturan dalam Kulturstelsel ini dikenal dengan nama Stelsel Van den Bosch. Nah, kebijakan ini menandai kembalinya sistem Verplicht Leverantis yang dijalankan pada masa VOC. Nah, Verplicht Leverantis ini artinya kewajiban rakyat untuk menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda saja dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, saat itu juga dilakukan pula politik pintu terbuka, yakni pemerintah Belanda ini membuka kesempatan kepada pihak-pihak swasta untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, ketentuan sistem tanam paksa ini terdapat dalam Lembaran Negara pada tahun 1843 nomor 22 yang isinya antara lain yang pertama, lahan yang disediakan untuk tanaman wajib ini harus atas persetujuan penduduk. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk ini untuk tanaman wajib tidak boleh melebihi 1/5 bagian. Lalu,
pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman wajib ini tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Lalu tanah yang digunakan untuk menanam tanaman wajib ini tidak melebihi luas lahan menanam padi. Dan tanaman wajib yang dihasilkan harus diberikan kepada pemerintah. Nah, jika hasil yang diperoleh ini lebih dari yang ditaksirkan, maka kelebihannya itu diberikan kepada penduduk. Nah, jika gagal panen ditanggung oleh pemerintah, asal penyebabnya ini bukan karena penduduk ini yang kurang rajin. Lalu penduduk desa ini mengerjakan tanah-tanah mereka ini di bawah pengawasan kepala desa. Sedangkan pegawai Eropa ini melakukan pengawasan terbatas agar penanaman dan panen ini berjalan baik dan tepat pada waktunya. Nah, sistem tanam paksa ini terbukti sangat efektif ya untuk menambah keuntungan dari hasil pemerintahan Belanda. Tapi pemerintah ini memiliki anggaran untuk memperlancar jaringan transportasi. Penduduk ini memang mengenal beragam jenis tanaman, baik itu tanaman-tanaman yang berkualitas ekspor. Namun penderitaan dan kesengsaraan ini juga bertambah parah. Nah, beberapa perubahan sosial akibat dari sistem tanam paksa ini yang pertama, pengambil alihan tanah penduduk menjadi kepemilikan desa telah melahirkan para petani rumah tangga dengan kepemilikan tanah pertanian yang sangat kecil. Nah, para petani ini pun masih dibebani dengan kerja tambahan tersebut, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan diri, meskipun mempunyai tanah garapan yang dapat mereka wariskan kepada keturunannya kelak. Lalu kewajiban-kewajiban kerja dan kewajiban penanaman tanaman ekspor ini telah mendorong kelahiran penduduk yang cepat di kalangan petani untuk menurunkan beban kerja keluarga mereka. Nah, secara politik, sistem ini telah menghidupkan pemerintahan desa menjadi struktur pemerintahan efektif untuk mengontrol administrasi kewilayahan dan kependudukannya. Nah, sistem ini pun juga menjadikan kepemimpinan di wilayah Jawa ini menjadi sangat otoriter pastinya. Masyarakat petani ini pun mulai memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk mereka bertahan hidup dengan mempekerjakan perempuan dan juga anak-anak mereka. Nah, lahan pekarangan secara teori ini memang tidak dihitung pajaknya. Lalu menutup peranan ekonomi kalangan swasta untuk tumbuh dan berperan baik dari kalangan priai, Tionghoa, Arab, maupun golongan pengusaha Belanda. Dan juga melahirkan pengistilahan baru dalam lapisan-lapisan di masyarakat petani. Nah, istilah kuli kenceng misalnya, kewajiban penuh kerja bakti, kuli setengah kenceng atau tidak bertanggung jawab penuh telah menggantikan istilah numpang dan sikep. Sebab semua pemilik tanah wajib ini menjalankan kerja bakti di tanah-tanah kultur stelsel. Dengan demikian, tanam paksa ini telah mentransformasi beberapa penduduk menjadi kuli atau buruh. Nah, jadi inti pokok dari kebijakan kultur stelsel ini yang pertama, rakyat ini wajib menyediakan 1/5 lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib, yaitu tanaman yang berkualitas ekspor. Kemudian lahan yang disediakan untuk tanaman wajib ini dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Lalu hasil panen yang diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Lalu kelebihan hasil panen ini dibayarkan kembali kepada rakyat. Dan tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib ini tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi. Dan mereka ini tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari setahun di perkebunan milik pemerintah. Lalu penggarapan tanaman wajib di bawah pengawasan langsung dari penguasa pribumi. Pegawai-pegawai Belanda ini hanya mengawasi jalannya penggarapan dan juga pengangkutan.
Undang-Undang Agraria 1870. Nah, pada tahun 1870 ini, pemerintah Hindia Belanda ini memasuki masa ekonomi liberal, yaitu dengan adanya disahkan Undang-Undang Agraria atau Agrarische Wet yang dikeluarkan oleh Parlemen Belanda. Nah, tokoh yang mengeluarkan undang-undang ini adalah De Waal, Menteri Jajahan dan Perniagaan Belanda. Nah, secara umum, Undang-Undang Agraria 1870 ini bertujuan untuk melindungi hak milik petani atas tanahnya dan penguasaan pemodal asing, lalu memberi peluang pada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia, lalu membuka kesempatan kerja pada penduduk Indonesia, terutama buruh pekerjaan. Nah, dalam Undang-Undang Agraria 1870 ini secara jelas telah disebutkan bahwa Gubernur Jenderal ini tidak diperbolehkan untuk menjual tanah pemerintah. Tanah ini dapat disewakan paling lama 75 tahun. Yang disebutkan sebagai tanah milik pemerintah ini adalah hutan yang belum dibuka sama sekali, tanah yang berada di luar wilayah desa dan penghuninya, lalu tanah milik adat. Sedangkan tanah penduduk adalah semua sawah, ladang, dan sejenisnya yang dimiliki langsung oleh penduduk. Nah, tanah semacam ini dapat disewakan oleh pihak asing selama 5 tahun. Pengusaha swasta ini diperkenankan seluas-luasnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, kebebasan dan keamanan para penguasa ini sangat dijamin. Hanya orang Indonesia lah yang berhak untuk memiliki tanah. Namun orang-orang asing ini diperbolehkan untuk menyewa dari pemerintah sampai selama 75 tahun. Masa ini pun dikenal dengan istilah politik pintu terbuka atau open door politik. Jenis perkebunan yang dibuka ini misalnya gula, tebu, kopi, tembakau, teh, kina, kopra, dan jenis lainnya. Nah, untuk kelancaran produksi tanaman ekspor ini, pemerintah Hindia Belanda ini pun membangun waduk-waduk, saluran irigasi, jalan kereta api, dan juga dermaga pelabuhan. Dan untuk pekerjaan ini, pemerintah Hindia Belanda pun mengerahkan kembali tenaga rakyat dengan cara kerja rodi. Hal ini telah tentu membawa kesengsaraan lagi untuk rakyat ya. Lebih-lebih setelah tahun 1885, harga komoditas ekspor ini menurun di pasaran karena daerah-daerah di Eropa ini mulai menanam dan memproduksi gula sendiri, sama dengan produksi lainnya yang mengalami penurunan. Nah, karena itu tahun 1885 sampai tahun 1900 disebut sebagai masa krisis perkebunan. Kemudian pada akhir abad ke-19 muncullah kritik-kritik yang tajam terhadap pemerintah Hindia Belanda dan juga praktik liberalisme yang gagal untuk memperbaiki nasib kehidupan rakyat jajahannya. Nah, faktor-faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Hindia Belanda ini, yang pertama perundingan yang gagal. Sebelum serbuan Jepang pada Februari 1940, Duta Besar Jepang di Den Haag ini mengajukan sebuah tuntutan kepada pihak Belanda. Permintaannya ini meliputi perdagangan Jepang dan Hindia Belanda ini yang harus ditingkatkan. Lalu Jepang menghendaki minyak mentah dan boksit ini untuk lebih banyak lagi, dan juga warga dan perusahaan Jepang ini diperbolehkan bergerak di daerah jajahan. Lalu Pers Hindia Belanda ini dilarang untuk menerbitkan unsur yang bersemangat anti Jepang. Kemudian pemerintah Belanda yang pada saat itu berada di pengungsian London pun menjawab tuntutan Jepang pada awal Juni 1940. Pemerintah jajahan ini dapat memasak lebih banyak boksit walau tidak sebanyak yang diminta oleh Jepang. Tetapi mereka tidak menjanjikan penambahan pengiriman minyak bumi. Sebab pemerintah Jepang ini belum
sama sekali membuat kesepakatan dengan perusahaan eksplorasi tambang itu sebelumnya. Nah, tuntutan Jepang lainnya pun ditolak. Namun Jepang tidak menyerah. Perundingan itu pun berlangsung selama berbulan-bulan lamanya. Lalu Hindia Belanda berada di bawah pihak yang sangat lemah karena negeri induk ini sedang dalam kedudukan musuh dan tidak ada jaminan yang pasti dapat memberikan bantuan apabila keadaan yang tidak diharapkan itu terjadi. Dan juga bantuan Inggris dan Amerika ini tidak dapat dipastikan juga. Lalu perundingan itu pun menimbulkan kecemasan Amerika. Sebab apabila tuntutan itu terjadi dipenuhi, maka kekuasaan Jepang akan bertambah dan nilai ekspansinya akan semakin jelas terwujud. Namun kecemasan itu tidak terbukti karena Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Gerda van Starkenborgh, menolak seluruh tuntutan Jepang tersebut. Namun Jepang pun menanggapi keputusan tersebut dengan menyatakan perang. Dan faktor yang kedua tidak lain yakni perang Hindia Belanda dan Jepang. Nah, sasaran utama dari serbuan Jepang di Hindia Belanda ini adalah pengeboran minyak di Tarakan, Balikpapan dan juga di Palembang. Gerakan maju ini dimungkinkan setelah pertahanan Hindia Belanda di utara Pulau Sulawesi ini berhasil dilumpuhkan pada tanggal 26 Desember 1941. Nah, kehancuran instalasi pengeboran minyak di Tarakan ini menjadi masalah besar bagi Jepang. Untuk memastikan agar tindakan itu tidak terjadi, 2 orang perwira Belanda ini dikirim ke Balikpapan dengan pesan peringatan bahwa seluruh prajurit dan juga kalangan sipil akan dibunuh jika Jepang ini tidak memperoleh instalasi pertambangan di kota itu dalam keadaan utuh. Dan sasaran selanjutnya yakni Palembang, sumber minyak mentah yang menghasilkan setengah produksi seluruh Hindia Belanda. Nah, Jepang berusaha untuk mencegah sabotase dengan cara melancarkan serangan-serangan mendadak ke pasukan komando. Itulah 2 faktor utama penyebab jatuhnya Hindia Belanda. Dengan jatuhnya Hindia Belanda, maka kemenangan Kekaisaran Jepang ini pun semakin sempurna. Rintangan Malaya telah mereka hancurkan dan pintu gerbang menuju Hindia Belanda pun telah terbuka lebar. Armada sekutu di Asia Pasifik telah mereka hancurkan. Dalam waktu 3 bulan saja, Jepang telah menaklukkan Asia Tenggara dan mereka pun menguasai sumber daya alam yang begitu kaya di daerah selatan. Mereka pun terjun karena peperangan yang pada akhirnya membawa bencana bagi bangsa Jepang itu sendiri. Bagi Belanda, kekalahan yang dideritanya ini membuat mereka kehilangan wilayah jajahan yang paling besar dan paling menguntungkan. Karena itu, tidaklah mengherankan dalam PMW orang Belanda masa itu terkenal ucapan Indi verloren, Ramspun geboren, yang berarti Hindia Belanda hilang, bencana pun datang. Kemudian diubah menjadi kalimat lain, yakni Indi verloren, Indonesia geboren, atau Hindia Belanda hilang, Indonesia pun lahir. Dan hal ini baru terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yaitu setelah 3,5 tahun pendudukan militer Jepang yang sangat brutal. Dengan demikian berakhirlah masa penjajahan dalam sejarah bangsa Indonesia.